Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan rezeki, dan tentu saja kesuksesan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas tentang second order linear homogen differential equation with constant coefficient. Ini chapter 9 in Skaum differential equation. Insyaallah nanti akan saya kasihkan di G-Drive, di catatan, di tulisan di bawahnya itu di YouTube insyaallah. Jadi kita akan membahas, sebenarnya untuk ini sangat mudah. Kita langsung ke contoh saja. Jadi ini sebagai contoh ya. Ini contoh 1, Y double aksen min Y aksen min 2Y sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya pemisalannya adalah Y sama dengan AE pangkat KX. Kan tentu saja ini turunannya adalah apa? Y aksen sama dengan KAE KX. Terus Y double aksen sama dengan K kuadrat A E KX, ya dah. Ini kalau dimasukkan kan jadi K kuadrat setelah dibagi dengan AE kan min K min 2 sama dengan 0. Dengan tentu saja Y AE KX itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan artinya itu koefisien yang solusi yang tidak perlu kita cari. Kalau sebenarnya Y sama dengan 0 itu solusi. Coba aja dimasukkan di sini. Y double aksen kan 0, ini min 0 kan 0 juga. Tapi kan bukan yang kita cari. Yang kita cari tujuannya yang bukan 0. Solusi yang bukan 0 atau solusi non trivial. Solusi yang bukan trivial. Berarti Y sama dengan 0 itu solusi trivial. Baik. Berarti ini kan tinggal memfaktorkan, kalau dikalikan 2 min 2, kalau dijumlahkan min 1. Jadi kan ini K min 2 K plus 1 sama dengan 0. K nya adalah 2, K nya min 1. Jadi Y nya adalah A E 2X plus B E X min X. Itu ini solusinya. Oke, nomor 2 kita contoh berikutnya. Nomor 2 di dalam bukunya Skaum, contohnya adalah Y double aksen min 7Y aksen sama dengan 0. Ini bisa kita cari cepatnya K kuadrat terus min 7K sama dengan 0. K nya kan sama dengan 0 atau K nya sama dengan 7. Y nya berarti ini apa? A E pangkat 0 ya toh, plus B E pangkat 7X. Nah, A pangkat 0 itu
A pangkat 0 itu sama aja nilainya, ini kan 1, berarti A plus BE pangkat 7X gitu. Paham ya? Insya Allah paham. Nomor 3, ini soalnya udah banyak banget, ini satu bab sendiri di buku saya, cuma subbab. Nah, Y double aksen min 5Y sama dengan 0, berarti ini kan K kuadrat min 5 sama dengan 0. Nah, ini sama aja K plus akar 5 K min akar 5, berarti Y nya adalah AE pangkat akar 5 X plus BE min akar 5X. Nah, ini solusi yang ketiga. Oke, nanti saya foto terus saya masukkan ke drive. Ini lembar pertama biar kelihatan. Nomor 2, ini nomor 4 kita bahas. Insya Allah ya keluarlah di ujian. Nomor 4 di sini hanya membahas contoh. Nomor 5, ini nomor 4 saja ya di sini ya. Y double aksen atau Y dot itu terhadap waktu, biasa nulisnya gini, Y dot double dot bacanya. Kalau tadi Y double aksen, lalu sekarang Y double dot plus 10Y dot plus 21Y sama dengan 0. Nah, ini berarti K kuadrat ya toh plus 10K plus 21 sama dengan 0. Nah, kalau dikalikan 7 21, kalau dijumlahkan 10. Nah, ini K nya plus 3, K nya plus 7. Kalau dikalikan 21, kalau dijumlahkan 10. Jadi Y nya, nah ini sebenarnya ini dalam T, kalau tadi dalam X. Lebih lengkapnya yang ini sebenarnya dalam X. Y dalam X ini. Y dalam X. Ini juga Y dalam X. Ini Y dalam X. Nah, kalau ini Y dalam T, kalau Y double dot itu berarti ini AE pangkat min 3T ditambah BE min 7T. Oke. Ini sebenarnya di sekaum nomor 5 ya. Karena pembahasannya itu yang nomor 3 itu double 3 dan 4. Nomor 6. Nah, ini nomor 6 X double dot min 0.01 X sama dengan 0. Ah, ini berarti kan K kuadrat min 0.01 sama dengan 0. Kalau dikalikan ini 0,01, kalau dijumlahkan 0, berarti kan ini K min 0.1 dikali K plus 0.1 sama dengan 0. Ini kalau dikalikan ini 0,01 ya toh, kalau dijumlahkan 0. Nah, benar. Berarti K nya adalah 0.1 atau K nya sama dengan min 0.1. Nah, Y T nya ini berarti AE pangkat
0,1 T ditambah B E min 0,1 T. Nomor 7. Ini sebenarnya pemisalannya Y sama dengan AE pangkat KT itu. Sebenarnya itu. Cuma kan karena kita sudah mengerjakan dengan penjelasan yang panjang. Ya, ini nomor 7. Kalau tidak bisa difaktorkan pakai rumus ABC, teman-teman. Y double aksen plus 4Y aksen plus 5Y sama dengan 0. Nah, ini berarti K kuadrat plus 4K plus 5 sama dengan 0. Kalau dikalikan 5, kalau dia ini nggak bisa ya. 5 kali min 5 kali 6. Nah, ini pakai rumus ABC, teman-teman. K1 2 min B min 4 plus minus B kuadrat 16 min 4 AC. 4 kali 5 20 dibagi 2 kali 1 2. Jadi ini min 4 plus minus akar min 4 ya toh, 16 kurangi 20 kan min 4 dibagi 2. Ini sama dengan ini dibagi 4 berapa? 2. Jadi min 2 plus minus ini akar 4 itu 2 min 1O akar min 1I. Jadi ini 2 dicoret 1 jadi tinggal I. Nah, itu. Nah, ini berarti YT-nya YX-nya sama dengan A E pangkat min 2 plus I X plus 2IX ditambah BE min 2 min I X. Nah, ini pakai rumus Euler-Cis. Ini AE min 2, terus ini cisnya ini cos X plus I sin X ditambah BE min 2 cos min X itu sama dengan cos X terus cos sin min X sama dengan min sin X, jadi min I sin X. Ini sama ini sama, jadi A plus B. Ini dulu aja, ini sama ini A plus B, jadi ini E pangkat min 2. Ini sama ini jadi A plus B cos X dikurung ditambah A min B I sin X tutup kurung 1. Nah, ini sama dengan E min 2 kurung tutup buka kurung buka C cos X plus D sin X. Nah, ini dengan C ada A plus B dan D adalah A min BI dalam kurung BI. Ini nomor 7. Kira-kira sama kalau dicek di nomor 7. Iya sama, cuma di sini pakai C1 C2 enggak apa-apa, suka-suka kalau penamaan konstanta. Ini nomor 2 halaman 2. Kita bahas nomor 8. Ini Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Berarti K
kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, K kuadrat kan sama dengan min 4, K nya sama dengan plus minus akar min 4. K nya ini plus minus akar 4 itu 2i akar min 4. Terus dari sini y(x) nya berarti a pangkat 2ix plus b min 2ix. Nah, ini dirubah jadi cis a cos 2x plus i sin, karena tidak familiar pangkat i itu pangkat ix, jadi dirubah menjadi trigonometri atau kosin. Ini 2x ditambah b cos min 2x itu jadi 2x tetap, terus min sin itu dijadikan min i sin 2x. Nah, ini sama ini bisa dijumlahkan, jadi langsung aja ya, ini c cos 2x plus d sin 2x. Nomor 9, y double aksen min 3y aksen plus 4y sama dengan 0. K kuadrat min 3k plus 4 sama dengan 0. Kalau di ini tidak bisa pakai rumus ABC. Kalau dikali min 4 min A jadi min 5, nggak bisa, tapi pakai rumus ABC, maksudnya nggak bisa pemfaktoran, maksudnya 3 plus minus b kuadrat itu 9 min 4 kali 4 kali 4 itu berapa teman-teman? 16 ya toh, dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3 plus minus ini min 7 ya toh, dibagi 2 sama dengan 3 plus minus akar 7i dibagi 2. Angka satunya 3/2 plus akar 7/2i, K2 nya sama dengan berapa? 3/2 min akar 7/2i. Nah, berarti y(x) nya adalah AE dalam kurung 3/2 plus akar 7/2i x plus BE
3/2 min akar 7/2 X. Enggak tahu jujur, berarti Y nya kita ganti A E pangkat 3/2 dikurung lagi A, yang ini saya kalikan A ya, dikurung buka sini, ini cis cos apa cos akar 7/2 X plus A, ini tambah ada X nya apa A sin AI sin akar 7/2 X ditambah E pangkat 3/2 X B cos akar 7/2 X min AI sin akar 7/2 X. Nah ini sama dengan E pangkat 3/2 X terus ini A plus B, tadi saya buat C dikurung C cos akar 7/2 X plus D sin akar 7/2 X. Ini solusinya, ini nomor 3. Ini pakai kertas bekas ini, nggak apa-apa biar termanfaatkan. Nah, nomor 10 ini double aksen Y dot maaf Y dot min 6Y dot plus 25Y sama dengan 0, berarti ini K kuadrat min 6K plus 25 sama dengan 0. 5 kali 5 enggak bisa jadi ini, berarti K pakai rumus ABC min B jadi 6 plus minus B kuadrat 36 min 4 kali 25 4AC jadi min 100 dibagi 2A, ini sama dengan ya halaman 4 ya. Ini nomor 10. Jadi 6 plus minus akar min 64 dibagi 2 sama dengan 6 bagi 2 3, ini 64 itu 8 plus minus 8I dibagi 2 sama dengan 3 plus minus 4I. Nah sekarang YT ini sebenarnya YT nya adalah A E pangkat 3 plus 4I dikurung dalam T ini ditambah B E pangkat 3 min 4I T. Nah ini sama dengan E pangkat 3T dikurung A cos 4T plus A I sin 4T ditambah E pangkat 3T B cos 4T min BI sin 4T sama dengan
E pangkat 3T C cos 4T plus D sin 4T. Ini nomor 10. Nomor 11. Nah, ini pakai simbol mana ya? Nomor 11 D kuadrat I dt kuadrat, boleh nulis ini. Suka-sukanya penulis pembuat soal. dt plus 200t 200i, maaf. Ini disebut persamaan karakteristik. Ini disebut persamaan karakteristik. K kuadrat plus 20k plus 200. Nah, ini kalau dikali 2 kali 200 sekali 100 ya nggak bisa. 10 kali 2 ya nggak bisa 20. Jadi ini pakai rumus ABC. K12 min B min 20 plus minus akar B kuadrat B kuadrat B kuadrat 400 min 4 kali 200 800 dibagi 2 sama dengan ini dibagi 2 tadi min 10 plus minus ini kan min 400 itu kan ya ditulis dulu akar, ini ada setengah karena ini 2 min 400, ini 4 ini 100 jadi 20 ya, 4 nya 2 ini 100 nya 10 ya. Berarti min 10 plus minus setengah 400 itu 20 kali 20 dibagi 2 jadi 10 ya, tulis dulu 20i nya karena ini. Nah, ini sama dengan biar irit, biar cukup 4 lembar dulu. Nanti sekitar 30 menit satu ini nomor 11 ini saya selesaikan 41 ya. Nanti moga-moga dapat 2, 43 dan 44 dan selanjutnya. Jadi terus ini jadi ini kan 20 jadi min 10 plus minus 10i jadi IT nya sama dengan AE min 10 plus 10i plus BE min 10 min 10i kok IT ini, maaf, IT terus ini E min 10T dikurung A cos 10T plus A I sin 10T ditambah E pangkat min 10T B cos 10T min BI Bank Indonesia bukan deh, sin BI I nya akar min 1 sin 10T
ini plus ya, ini sama dengan E-10T kurung C cos 10T plus D sin 10T. Ini ya nomor 11. Oke, nanti saya auto terus saya masukkan G-Drive 41 gitu ya. Ini sudah 30 menit lebih 30 detik ya, udah saja ya 30 menit lah, sudah nomor 11, karena nanti uploadnya bisa 1 jaman kayaknya ya. Itu semoga teman-teman sehat dan dipelajari, ini bisa tidak di kelas biar ada tambahan untuk belajar saya kira, dan saya doakan teman-teman sehat, sukses, panjang umur, sehat selalu. Sampai ketemu di kelas, insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.